Mulai saja ya. Jadi selamat pagi ya. Udah siang ya. Udah siang. Ya, jadinya lumayan ya naik ke lantai 4 ya. Kalau misalnya corona nggak pernah ada, mungkin saya udah kaki udah ini ya, sudah lumayan berotot ya. Nah, harinya ini kalau misalnya ini ya ngajar di lab tuh saya bermasker lah terus gitu ya. Itu ya. Jadi baru sempat saya rakit ya, apa namanya, ini belum isi microcontrollernya ya. Eh, jadi TA tentang robotika belum ada ya, belum ada. Jadinya rencana ini mungkin habis UTS ya, habis UTS kita coba bikin bareng gitu ya. Bikin robot yang bisa dikendalikan lewat Bluetooth dan web gitu ya, mungkin ya. Dan bertenaga surya gitu ya. Tenaga surya, terus kalau ide TA tentang ini itu misalnya ini ya, apa namanya, tentang ini juga ya, analisis transportasi gitu bisa ya. Jadi misalnya kalau dengan tenaga surya ini diajak keliling UNRAM gitu misalnya, berapa putaran cukup sih gitu misalnya. Jadi nanti kan ini apa, torsi sama konsumsi listriknya dikalibrasikan gitu ya, apa diskalakan ya. Kalau misalnya nanti kita buat ke depan, kalau misalnya dibuat robot transportasi untuk antar fakultas mengangkut dokumen gitu misalnya, pakai tenaga surya kira-kira gimana gitu ya. Kemarin kan ini ya, sama Pak Agus sama Pak Widi juga ini ya, sama dosen-dosen dari elektro sipil ya juga sempat mengajukan hibah tentang apa namanya, ini ya, electric vehicle ya, electric vehicle dengan menggunakan apa namanya, motor dan aki bekas dari Korea gitu kan ya. Bekas tapi masih bagus gitu ya. Nah, itu ini dimanfaatkan untuk apa gitu ya. Itu misalnya untuk transportasi antar kampus gitu ya, bertenaga surya gitu kan. Ini ya. Rencana juga bikin skuter gitu ya, bikin skuter bertenaga surya gitu ya dengan ini. Ya bisa lah gitu ya. Ini udah saya solder ya. Saya solder, ini tinggal pasang motor shield. Tutorial motor shield 3 jenis ya, 3 jenis di sana udah saya upload di Braja ya untuk sebagai materi minggu lalu ya. Itu bisa kalian ini ya, bisa kalian apa namanya, nonton dan bisa nanti ini ya, jadikan IDTA juga biar ini. Tahun depan saya rencana ini juga ya, mau ada publikasi tentang robotik juga. Ini kalau saya dulu apa namanya, ini ya, waktu S3 itu ada proyek gini juga kan ya di kampus itu, intinya kolaborasi antar teknik mesin ya, teknik mesin, teknik elektro sama informatika gitu ya. Saya bagian informatikanya, jadinya saya fokusnya di ngoding aja gitu ya. Yang mesin fokus di mesin, elektro fokus di kelistrikan aja gitu ya, sama ini ya, termasuk torsi dinamo gitu. Ini kalau misalnya kita dari TI gitu mau bikin robot sendirian tuh mustahil ya, karena kita harus ngitung torsi, ngitung perangkat. Jadinya kalau dulu di lab saya waktu di Jepang tuh yang mau university itu semua pakai ini ya, robot-robot yang sudah jadi ya, robot-robot yang sudah jadi bagian robotikanya gitu ya. Jadi misalnya kayak menggunakan Lego Mindstorm dan sebagainya gitu ya. Jadi ini bagian sini bisa ini ya, dikasih ultrasonic sensor gitu ya untuk deteksi jarak. Kalau depannya buntu belok gitu. Ini cara kerja ini gimana sih caranya belok gitu kan ya? Kalau misalnya RC gitu kan ya, remote control itu kan ada bagian depan yang bisa dibelokin gitu kan ya. Kalau ini nggak bisa, ininya cara kerjanya kayak tank ya. Jadi muter di tempat ya gitu ya. Jadi kalau mau belok ke kanan ya, roda kiri mundur, roda kanan maju, muter ke kanan ya. Kalau misalnya mau ke kanan, roda ini ya, roda kanan mundur, roda kiri maju gitu ya, seperti itu. Ya, cara kayak. Kalau terus muter, muter ke kanan, muter ke kiri gitu ya.
kanan kiri kebalik kayak gitu terus saya kayak gitu artinya ini bisa ya, misalnya dulu waktu S3 saya bikin alat yang menggunakan dan tidak menggunakan GPS gitu ya untuk mengantar ke titik di ruangan gitu ya, misalnya dibikin robot pramusaji gitu ya, misalnya ada sekian meja misalnya di sana itu bawa barang ke meja sekian gitu ya, nanti diantar ke sana gitu ya. Seperti itu menggunakan GPS dan tanpa GPS. Ini di training pakai GPS, habis itu coba dijalankan tanpa GPS gitu. Kalau jadi GPS-nya untuk mengkalibrasikan apa namanya berapa putaran ininya gitu ya. Untuk mencapai meja A berapa putaran gitu di sana ya. Jadinya bagian elektro susahnya waktu itu apa ya? Jadinya kan kecepatan putaran ini tergantung tegangan gitu ya, tergantung tegangan. Jadi kalau misalnya pakai baterai apa namanya AA gitu ya, AA itu kan 1,2 volt ya, jadinya kalau 2 itu 2,4 volt itu kecepatannya slow gitu. Makanya direkomendasi pakai 9 volt gitu kan untuk kecepatan maksimal gitu ya. Seperti itu rata-rata kalau ini 9 volt ya. Motor ininya sebenarnya kecepatannya itu berdasarkan tegangan yang diberikan gitu ya. Jadinya apa namanya kalau motor seal itu juga bisa kita ngatur kecepatannya itu sebenarnya yang dilakukan hanya ini ya mengatur besaran tegangannya aja gitu ya, semakin besar tegangannya dengan maksimal 9 volt semakin kencang dia larinya gitu ya, seperti itu ya. Ini misalnya dikasih sekian tegangan dalam sekian detik berapa yang maju gitu, makanya di sana elektro harus memastikan tegangannya itu apa namanya konstan gitu ya, konstan. Karena juga kalau misalnya kita mau nggak pakai GPS gitu ya, misalnya itu. Ya. Kenapa dibikin tidak pakai GPS? Karena ini ya, apa namanya kayak robot penyelamat gitu kan ya, masuk ke gua atau masuk ke hutan itu bagian yang GPS-nya nggak bisa jalan gitu sebenarnya, latar belakangnya di sana gitu ya. Tapi nggak beneran dites di goa juga, tapi dites di ruangan dengan dilatih menggunakan GPS gitu ya kurang lebih itu. Itu kalau ada yang tertarik nanti ini ya apa namanya bisa kita obrol lebih panjang ya. Intinya itu mungkin apa namanya kalau TA yang itu didikan TA kayaknya lama gitu ya. Ini kalau saya ini ya lebih kalau TA tentang menggunakan ini misalnya ini apa namanya itu ya pakai tenaga surya dan dengan tenaga surya berapa apa satu kali dari antar jarak sekian itu dan intensitas cahaya sekian apa namanya berapa lama yang ditempuh sisa energinya berapa, jadi sana bisa dikalkulasikan dengan kondisi tersebut apa namanya berapa jauh dia bisa menempuh jarak selanjutnya gitu ya, misalnya seperti itu ya. Itu jadinya itu menarik ya, menarik itu walaupun nggak ada yang ngambil TA kayaknya saya bakal nyoba garap itu gitu ya untuk ke depan juga gini ya apa namanya dan biar ada juga tentang electric vehicle juga itu ya. Terus yang ini yang belum saya rakit ya, saya rakit jadinya kalau ini kan ini ya apa namanya ini open source ya, Miam gitu ya, Miam belum selesai saya rakit ya. Apa namanya tadi keburu diganggu ya. Open source jadinya ini di internet ada seluruh apa namanya model vektornya gitu yang bisa dicetak ke akrilik gitu ya. Jadinya saya apa namanya mesen di dagang 3D printer gitu ya. Bukan 3D printer apa akrilik cutting gitu ya biar murah dan rakit sendiri gitu. Tapi tutorial di internet lumayan membingungkan bagian ininya gitu. Masih belum selesai. Mulai tadi pagi saya baru sempat ngerakit gitu ya. Jadi kalau ide dengan ini banyak ya, misalnya dikasih sensor jarak, di depannya ada barang gitu kan ya. Kalau jarak sekian berapa yang harus, ini jadinya ada total 4 servo ya, servo lagi satu untuk capitnya gitu ya. Diputer ya, sama ini ya, untuk 2 ya, gerakan sini sama gerakan sini gitu ya. Sama begitu, ininya 4 servo total ya. Jadi mengambil barang berdasarkan jarak gitu ya dengan training ya. Di training dites dengan jarak misalnya 10 cm gitu ya. Nggak nyampe kayaknya. 5 cm gitu ya, 5 cm.
Ini kalau 5 cm ngambilnya gimana, nunduknya harus seberapa gitu. Ini nggak bisa digerakin paksa tuh ya. Ya, karena belum selesai. Ini ribetnya juga ini ya, ribetnya juga harus dibor ya. Dibor sendiri, ya jadinya harus pakai apa namanya, obeng mesin ya. Obeng mesin itu utama bagian baling-balingnya ini kan ini ya, harus ditembus sendiri gitu ya. Itu yang bikin agak lama ya ini. Jadi ini dikendalikan nanti pakai ini ya, apa namanya, servo seal Arduino Nano ya, bisa pakai itu. Ya dengan tegangan 9 volt juga rekomendasinya ya, karena apa namanya, torsi yang sebenarnya dari servo itu baru bisa kita rasakan kalau ini ya, kalau pakai 9 volt ya, juga sama ya tunai. Walaupun dia jalan pakai USB juga gitu ya. Ini bagian lanjutan ini sama servonya belum saya rakit ya, nanti lah gitu ya. Setelah UTS saja ya. Oke, itu barangkali ya. Ini banyak juga ya, misalnya nanti dikasih sensor warna gitu juga ya. Sensor warna, jadinya kalau yang warna kuning dibawa ke belakang gitu ya, dibawa ke belakang bagian kanan, yang hijau bagian kiri gitu kan misalnya ya. Kalau yang biru jangan diambil gitu misalnya itu kan ya. Sini gitu ya. Misalnya dikelompokkan gitu ya, depan ada ini gitu. Ini juga bisa ditempeli di atas mobil sebenarnya gini ya. Jadi yang bikin ekskavator gitu. Ini bisa untuk ini ya, untuk apa namanya, semacam alat pabrik gitu. Bisa juga digunakan untuk ini ya, simulasi apa namanya, dikasih kamera juga bisa ya, selain sensor warna ya. Artinya sensor warnanya nanti barang apa tuh dilabelin ya, dikasih stiker gitu. Stikernya itu yang nanti dibaca. Ya, itu. Ya terus kalau pakai kamera misalnya untuk deteksi ini ya, misalnya kaleng sama plastik sama kulit jeruk gitu. Ya, ini sampah organik, ya sampah daur ulang dan sampah plastik gitu kan misalnya gitu ya. Plastik dibawa sini ya, itu juga banyak ya. Nanti itu dibatasi masalahnya lah, bukan untuk memilah sampah secara umum, tapi untuk sebagai ini ya, kalibrasi gerakan ini sama apa namanya, kekuatan capit gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kaleng harus kuat genggamnya gitu kan ya, kalau plastik gimana gitu kan ya, relatif biar tetap mengembang. Sulit jeruk gimana gitu ya, seperti itu misalnya. Itu ya, jadinya kalau ini kan di materi ya saya share itu kan ya. Benar ya. Di materi saya share, udah ada iklannya ya. Di materi saya share kan ini ya, apa namanya, Internet of Robotic Things. Jadinya apa namanya, robotnya tidak hanya dikontrol ya. Kalau yang robotik biasa kan dikontrol ya, atau diotomasikan gitu kan ya. Softing itu juga dia ada feedback ya, feedback data gitu ya, untuk training dan sebagainya gitu ya. Jadi seperti itu yang bisa dilakukan ya. Itu ya, kurang lebih. Ya, artinya kalau ada yang tertarik TA robotik, kita nanti garap ya. Ya, itu ya karena ini ya waktu terbatas sekali sekarang. Kemarin ini ya ada rentetan, rentetan apa namanya, rentetan conference ya. Tiba-tiba disuruh submit conference lagi, makanya capek ya ini. Capek juga ya, makanya 16 Oktober ini lagi deadline-nya gitu. Ini banyak yang bisa ini ya kita publikasikan ya. Gitu, ya. Itu ya, ini bisa kita ini ya. Nanti coba-coba. Ya. Itu ya. Oke. Ya. Ada pertanyaan barangkali sampai sana? Ya, sambil saya buat ini.
Oh ya, UTS udah dekat ya, UTS udah dekat. Jadi ini ya, UTS nanti ini ya, apa namanya? Ada pertanyaan ya? Belum ada. Ya, jadi UTS-nya nanti ini ya, UTS-nya nanti berupa soal ya, berupa soal esai ya, berupa soal esai yang akan ini ya, akan diisi di sini. Ini nggak jadi ya, desain skripsi nggak jadi ya, ini sorry. Ini nanti ini lah ya. Terlalu ini ya. Ada yang udah ngerjain ini belum kan ya? Belum ada kan ya? Ini saya udah ada tutorial sampai ini ya, tutorial satu yang gitu ya. Sana ya. Jadi nanti berupa ini ya. Ini saya jadikan tugas saja gitu ya. Tugas itu ya. Dan apa namanya? Nanti inilah ya berupa assignment aja ya, assignment aja. Bukan assignment apa namanya? Soal ya, soal essay nanti tanya permasalahan apa gitu ya, permasalahannya apa, solusi yang kalian tawarkan apa ya, terus alat yang diperlukan apa saja gitu ya, terus solusinya apa aja kayak gitu ya kira-kira ya. Nanti boleh dikerjakan ini ya selama seminggu lah gitu ya, seminggu ya dikerjakan. Nah, seperti itu biar ini ya Pak laporan sana kemari juga gitu ya, biar nanti saya ini ya apa namanya biar ingin tahu kalau disuruh menjawab dengan kata-kata terbatas kayak gimana sih gitu ya. Bisa nggak jelasin secara lebih teknis gitu ya misalnya. Gitu. Ya kira-kira gitu ya UTS-nya ya. Ya. Sama ini juga apa namanya kemarin ini ya apa namanya sempat ada diskusi juga gitu kan ya. Ini ke depan emang standar untuk ini ya, standar untuk TA IoT ya agak dinaikkan gitu ya, dinaikkan ya. Saya sebenarnya nggak kepingin tapi ya gitulah gitu ya. Tapi di lab lain juga semua dinaikkan ya standarnya ya. Mau dinaikkan kecuali mungkin angkatan atas yang udah mau ini gitu untuk ini meningkatkan terus publikasi juga. Jadi kalau IoT ini ya apa namanya penerapan ya, penerapan kalau nggak pakai algoritma gitu ya sana nanti ya. Jadi kalau sudah ada tempat yang beneran digunakan untuk terapkan, dijelaskan dengan baik permasalahan di sana secara spesifik gitu ya, jangan jadinya nanti apa namanya nanti di soal UTS dah gitu ya, apa namanya ada pertanyaan nanti mau diuji di mana gitu ya, diuji di mana, jadinya apa namanya harus spesifik diujinya di mana gitu ya, diujinya di mana. Jadinya apa namanya dari sana bisa tahu nanti evaluasinya seperti apa gitu, ada data apa enggak, ada analisis apa enggak gitu ya. Jadinya data yang terkumpul nanti apa, ini harus ada data yang terkumpul gitu ya. Kalau misalnya membuat alat gitu tetap ada data ya, kan alatnya itu harus diuji gitu ya, kalau begini alatnya berfungsi apa enggak, kalau begini gimana gitu ya. Misalnya kalau bikin alat untuk deteksi panasnya makanan gitu, dicoba dong dengan berbagai makanan gitu ya, makanan sup, terus makanan gorengan gitu misalnya, ya macam-macam gitu ya, dengan piring besi, piring ini kan itu ada ya datanya ya. Terus analisis tidak akuratnya pas ngukur dengan piring apa gitu, ya kayak gitu nanti soal di UTS ya. Coba saya gini soal-soal yang apa namanya sering keluar, pertanyaan yang sering muncul kalau kalian maju ujian proposal itu saya coba keluarin ya, keluarin. Jadinya saya sekarang sampai sekarang juga ini ya bimbing ini tuh masih saja
latar belakang itu ini ya, misalnya ada kata-kata kemajuan teknologi saat ini sangat pesat gitu. Itu ini ya, apa namanya, ya terlalu ini ya, kabur. Kabur ini lebih spesifik lah gitu ya, misalnya dengan apa gitu ya. Misalnya apa namanya, kalau bicara tentang apa namanya, gas dapat dideteksi dengan sensor ini MQ berapa gitu misalnya gitu ya. Sensor ini memungkinkan deteksi sampai gini, kayak gitu aja mulai latar belakangnya mungkin lebih aman gitu ya kalau misalnya ini ya. Jadi itu kemajuan teknologinya gitu kan ya, artinya apa namanya, bahas sensor yang mau digunakan langsung gitu ya. Dengan ini mungkin bisa mengatasi masalah ini gitu ya. Artinya di sana hipotesisnya bisa mengatasi kebakaran gitu atau mengantisipasi kebocoran gas itu misalnya kan ya, dia dicoba nanti gitu ya dengan simulasi seperti apa gitu ya. Dan IoT kelebihannya di sana kan bisa merekap data secara langsung gitu ya, bukan seperti di tempat lain mungkin ada orang bawa kertas nyatet itu, bukan, tapi ini ya. Jadi IoT itu harus ada internetnya gitu ya, harus internetnya, harus ada komunikasi ke internet gitu ya. Dan juga kalau misalnya apa namanya, kalian mau nyari sensor gitu ya, bisa di Tokopedia, bisa di macam-macam gitu ya, misalnya gitu ya, apa namanya, Tokopedia. Bukan Tokopedia ini ya. Jadi misalnya sensor gas gitu kan ya, gitu. Nah, yang keluar kan ini ya, seri yang bagusnya gitu ya, sensor yang, tetapi yang seri ini seri MQ ya, gas sensor gitu ya, seperti itu ya. Oh udah dapat gitu, baru ini ya, baru kita cari MQ 135 data sheet gitu ya. Kenapa saya mulainya dari Tokopedia gitu ya? Kalau nyari di Google langsung tuh bisa jadi nggak dijual di Indonesia gitu loh. Ya, jadi Tokopedia bisa langsung kita order ya. Oh, 16.000 ya, misalnya gitu. Oh ini tinggal gitu ya, bisa ya. Gitu, oke, set gitu ya, misalnya data sheet kita dapat ya. Itu dapat ya, kayak gitulah nanti ya ini ya. Pertanyaan salah satu penting, kemampuan sensornya seberapa sih gitu ya, bisa kita lihat di sini ya. Kronometer ya, untuk input voltage-nya berapa gitu ya. Ya gitu. Dan lain-lain ini nanti dimasuk bab 2 gitu kan ya kalau misalnya. Sesimpel itu. Ini juga ini ya, akurasinya ya, kalau misalnya dengan kondisi sekian itu ppm, akurasinya menurun. Jadinya nggak ada yang akurasinya konstan sebenarnya gitu kan ya. Sama sensitivitas gitu ya. Seperti itu ya. Ya, sensor metanol, kalau yang oranye ini saya ingat sensor alkohol dan metanol ya. Itu saya dari dulu ini ya, menarik sebenarnya. Gitu. Deteksi pembusukan ini ya, pembusukan apa namanya, sampah gitu ya. Untuk biogas juga bisa ya, gitu ya, yang sebenarnya banyak yang bisa dilakukan ya sebenarnya. Ini, jadinya kalau sekarang penguji iseng nih. Ini udah ada detektor ini nih, detektor yang udah siap pakai nih, nggak usah dirangkai gitu. Ini 16.000, Arduino-nya 50.000. Lebih murah beli ini dong gitu kan yang para pengujinya. Ya, penguji sekarang juga sambil buka Tokopedia ya sekarang. Ya, ini aja beli, kenapa pakai bikin alat lagi dari nol gitu kan. Kayak gitu loh. Tapi benar kan ya, benar. Kenapa nggak beli ini aja? Ya, apa kira-kira jawabannya? Kenapa nggak beli ini gitu? Ya, kalau ini kan nggak ada internetnya ya. Kalau kita di luar rumah, ini ada bunyi alarm kita nggak dengar gitu. Ya, misalnya kayak gitu ya. Terus ada nggak sih sensor gas IoT gitu kan? Sensor gas IoT ya. Oh, ada ya di sana 6 jutaan gitu ya, 500.000. Oh, kan ini ya, terbukti ya, apa namanya? Kalau ada internet, ada apa namanya? Ada komunikasi data langsung mahal ya, langsung mahal. Kalau cuma tab gitu murah, gitu. Kalau tiba-tiba ada internetnya mahal. Ini yang bikin IoT itu mahal ya.
Ya seperti itu loh ini ya. Ini ya, langsung dapat ini kan ya, seperti itu. Ya, kan sudah ada orang bikin, kenapa nggak bikin ini? Harganya mahal bos gitu. Misalnya warung-warung mungkin nggak bisa beli yang ini gitu kan ya. Beli ini juga mungkin nggak mampu gitu kan, seperti itu ya. Sebagai Arduino kan mungkin di ya 100 lah gitu ya, orang yang habis dengan kotaknya dan sebagainya gitu ya. Itu ya, dia lebih efisien lah gitu ya, ini ya. Betul nggak ada yang datang, gara-gara minggu lalu libur ya. Oke, gitu ya. Soalnya dia berusaha tiap minggu datang ya sebenarnya, gitu ya. Ya, maunya ini kalau ada yang datang, tadi maunya tak aja rakit bareng nih gitu ya, tak aja rakit bareng ini. Ya, itu saya sampai bawa ini nih, bawa bawa pengeboran nih gitu ya. Nih, ya. Saya bawa ini nih saya. Nih, ya. Oke, itu ya. Ini mungkin habis UTS lah ya kita ini ya. Coba ya bagian ini. Ya. Oke, ya, masih ada ini juga apa namanya? Ini juga kemarin ide dari apa namanya ya? AMG berapa tadi? Belum. Ini ide dari Pak Aryo masih ini ya, belum ada yang ngajuin diri ya. Apa namanya? Pakai sensor ini ya untuk deteksi, pakai servo betul-betul. Itu robotik juga itu ya, ada. Sama kemarin juga ada ide dari ini ya, dosen farmasi juga untuk deteksi oksigen gitu kan ya, jadinya oksigen sensor gitu kan ya. Tapi maunya saya pakai regresi gitu kan ya, nah, itu ya, Arduino. Ya, mana dia? Kemarin ketemu kok 300.000 ya. Gitu. Ya ada lah gitu ya. Nanti saya coba cari. Kemarin nggak saya masuk wishlist ya. Heart rate sama oksigen udah lah. Kayak gitu ya, ini ya. Oke. Tadinya itu ya, apa namanya, saya belajar dari mana, dari Tokopedia. Ya, kalau nggak ada di Indonesia ya nggak saya pakai gitu ya. Malas juga ini ya, ngimpor ya. Oke, gitu ya. Oke, jadi UTS seperti itu ya, nanti ya. Ini ditunggu aja ya. Tugasnya ini opsional ya, boleh dikerjakan boleh enggak ya, untuk tambah nilai ya, gitu ya. Gitu. Ya, tugas akhir nanti kita pikir bareng lah gitu ya. Saya maunya ini ya, apa namanya, lab 2 ini biar nggak sepi gitu ya, biar nggak sepi maunya TA-TA mahasiswa itu semua dipajang gitu ya, makanya ditanggung lab gitu kan ya. Kalau misalnya mahasiswa yang keluar biaya sendiri kan nggak enak diminta untuk dipajang gitu kan ya, gitu. Ya salah satunya maunya ini ya, mau bikin biar nggak ada lagi yang ngajuin smart home yang terlalu general tuh, maunya kayak di kampus saya yang sebelumnya tuh bikin rumah-rumahan dari kardus. Ini kebetulan ada kardus banyak gitu kan ya. Kalian pasangin sensor, macam-macam sensor yang terlalu umum gitu di sana untuk ini ya, bagi pajangan gitu maunya itu ya. Itu mungkin mau saya jadikan tugas akhir juga gitu ya misalnya. Oke, ya. Kalau tidak ada ya udah ya, presensinya udah ya. Saya cukupkan sekian, bimbingan TA saya juga nggak ada yang datang ya. Jadi saya langsung pulang lah gitu ya. Oke, jadinya nanti ini ya. Tapi saya sama sekali nggak ada maksa harus datang gitu, nggak ya maksudnya ya. Ya seperti itu juga. Hari pertama ramai gitu ya, tapi waktu yang kedua itu memang ini ya kurang maksimal juga saya interaksinya gitu ya. Interaksinya kurang maksimal, mungkin juga membosankan gitu ya. Makanya ini ya apa namanya ya, harus nyiapin modul, karena waktu itu juga saya nggak bisa perkirakan berapa yang hadir gitu kan ya, misalnya gitu ya. Itu ya nanti inilah ya, nanti coba kita main mobil-mobilan lah gitu ya nanti ke depan ini gitu ya. Yang ini maksudnya ya nanti ya kan, habis UTS electric vehicle ya, electric vehicle. Oke, itu menarik sebenarnya untuk ini ya, apa namanya, jadinya kan ini ya, kalau machine learning itu funnya akurasi gitu kan ya, akurasi dari klasifikasi gitu.
Tapi banyak sekali yang ini ya, yang selain itu juga selain regresi ya. Selain data mining dan association rule mining juga, tapi tentang kalibrasi gitu juga ya, jadinya genetic algorithm itu kan, itu basic saya sebenarnya, basic saya dari S2 ya. Apa namanya, dalam mengatur robotika itu ya, fuzzy juga di sana gitu ya. Itu ya. Jadi kalau tidak ada ya, saya cukupkan sekian. Ya kalau ada pertanyaan bisa lewat WA dan lain-lain ya. Oke, sampai UTS ya.